Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hailen Ika Yunida dari kelompok 1 Said Nursi memenuhi UAS metodologi penelitian kuantitatif dengan tema faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan tahun 2020. Untuk yang bab pertama yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang suatu keberhasilan yang mendukung pembangunan di dalam suatu sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, termasuknya sebuah perguruan tinggi, merupakan peran penting dalam suatu keberhasilan pembangunan yang berkualitas. Kemudian, pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting untuk dikembangkan. Pendidikan ialah suatu tindakan secara sadar dan tersusun untuk menciptakan keadaan dalam belajar dan dalam proses pembelajaran agar murid didik secara efektif dan kondusif dapat berkembang pada suatu potensi dirinya. Lalu, peserta didik dapat dituntut untuk bisa mengoperasikan, menerapkan, mempraktikkan secara optimal dalam suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di dalam UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan perguruan tertinggi negeri yang menyelenggarakan akademik dari S1 sampai S3 sehingga menyelenggarakan sebuah organisasi yang bisa mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswinya untuk menggapai sebuah keberhasilan. Bukan hanya bidang akademik, melainkan non-akademik juga dapat berproses. Kemudian, saat dalam pembelajaran, tentu dosen-dosennya berusaha untuk mengantusias agar mahasiswa-mahasiswinya dapat mencapai pembelajaran yang relatif baik dan penggunaan teknologi dengan baik, meskipun memiliki banyak faktor saat pembelajaran daring seperti faktor internal dan eksternal, kemudian dampak-dampaknya yang mempengaruhi dalam proses pembelajarannya. Menurut Slameto, bahwa pengertian belajar adalah suatu proses perubahan yaitu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu perubahan ini tentunya dari sikap mahasiswa sebagai hasil dari interaksi yang dilakukan dalam situasi keadaan kampus. Kemudian, Rudi menjelaskan tentang pembelajaran ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan murid didik dalam usaha meraih ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan sebagai sumber untuk belajar. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu mengenai faktor internal, faktor eksternal, dan seperti apa dampak negatif, lalu dampak positifnya dalam proses pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi pembelajaran mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta pada angkatan tahun 2020 selama pandemi COVID-19 sehingga dapat mengetahui dampaknya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas ke bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Samudra dari kelompok Said Nursi. Di sini akan menjelaskan bab yang kedua, landasan teori. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui apa sih COVID-19 itu sendiri. Ya, COVID ini yang awal mulanya yaitu coronavirus pada tanggal 11 Februari itu oleh WHO sudah dinamai COVID-19. Nah, virus ini bisa menyebabkan penyakit ringan sampai yang berat dan pada akhirnya juga bisa menyebabkan kematian. Cirinya apa yang membedakan dengan flu biasa? Yang pertama, daya tahan tubuh kita menurun secara signifikan. Yang kedua, kalau kita makan sesuatu itu nggak terasa. Yang ketiga, batuk-batuk berat. Yang keempat, indera penciuman itu juga menghilang, tidak bisa mencium bau wangi, bau busuk dan lain-lain. Nah, karena adanya virus corona COVID-19 ini, maka yang penularannya cukup relatif cepat, sangat cepat dan sangat mudah, maka berdampak pada beberapa segi kehidupan, yaitu pertama,
dari sisi sosial, karena adanya social distancing, masyarakat tidak keluar rumah, jaga jarak, memakai masker, jadi timbul kebiasaan baru yang kemudian dinamai new normal. Yang kedua, segi ekonomi, warung-warung tutup, pabrik tutup, yang pedagang kaki lima juga nggak laku. Kemudian pada bidang pendidikan, karena adanya social distancing itu, bidang pendidikan mengalami mungkin keterhambatan soal pertemuan tatap muka. Kemudian yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu menilik kepada penelitian yang terdahulu, pertama yang dilakukan oleh Fadila, berjudul Dampak COVID terhadap Sistem Pembelajaran dan Keuangan di Stebis IGM. Di sini sebanyak 30% mahasiswa itu tidak bisa membayar pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pada saat pembelajaran banyak terkendala. Terjadi sebaliknya di penelitian Yani Fitriani, sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila. Di situ mahasiswa menunjukkan 8 indikator motivasi belajar, yaitu konsentrasi, rasa ingin tahu, semangat, kemandirian, kesiapan, antusias, dan lain-lain itu meningkat sebesar 80%,27. Walaupun tidak dapat dipungkiri, kendala dari pembelajaran online itu sendiri juga ada. Selanjutnya artikel jurnal yang berjudul Dampak Pembelajaran Jarak Jauh terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa selama pandemi, yang ditulis oleh Rifa Fauziah dan kawan-kawan. Di sini kecemasan dan stres mahasiswa Indonesia itu menunjukkan angka sebesar 40% dan 55,1%. Artinya mahasiswa itu terimbas oleh pembelajaran dari rumah ini, mungkin karena sistemnya yang baru melalui online itu juga tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan dosen, dan tugas yang mungkin banyak, itu mengalami stres dan kecemasan meningkat drastis. Kemudian pandangan mahasiswa kepada pembelajaran daring ini yang dilakukan oleh program studi teknologi pendidikan ini, mahasiswa itu lebih menyukai kuliah tatap muka karena keberatan menjadikan kuota internet dan kurang maksimalnya pertemuan secara online. Kemudian secara keseluruhan bahwa mahasiswa di Indonesia itu yang mengikuti pembelajaran daring itu memiliki dampak yang terasa. Mahasiswa pertama kebingungan seperti yang di atas, kemudian menjadi pasif, kurang kreatif, penumpukan konsep atau informasi yang kurang bermanfaat, mahasiswa mengalami stres, serta sisi baiknya, ini juga ada sisi baiknya, mahasiswa mengalami peningkatan literasi bahasa. Jadi kesimpulannya dari penelitian yang sudah dilakukan ini, apakah itu juga terjadi sama seperti mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir pada UIN Raden Mas Said atau tidak? Maka itu akan diteliti lebih lanjut dengan metode yang akan dijelaskan di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Silvia Irawati akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.
Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan ini, penulis menggunakan pendekatan asosiatif, yang merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y dengan menggunakan hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel X terhadap variabel Y. Melalui penelitian ini diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas dan persepsi sasaran penelitian, yaitu faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020. Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan dianalisis. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus menentukan populasi dan sampel terlebih dahulu, kemudian diberi perlakuan agar tercapai tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun pendidikan 2020 yang ikut serta dalam pengisian kuesioner. Populasi penelitian adalah mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti program pendidikan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020 yang berjumlah 25 orang. Begitupun dengan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi atau mahasiswa yang mengikuti program pendidikan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020 yang berjumlah 25 orang. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020. Kelompok mahasiswa ini terdiri dari 25 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan kelas, yaitu mahasiswa laki-laki yang berjumlah 15 orang dari kelas A, B, dan C. Begitupun dengan mahasiswi perempuan yang berjumlah 10 orang dari kelas A, B, dan C. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini berupa angket yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diberi tanggapan oleh para responden. Penyusunan angket tersebut berdasarkan pada konstruksi teoritik yang telah disusun sebelumnya. Kemudian atas dasar teoritik tersebut dikembangkan ke dalam indikator-indikator dan selanjutnya dikembangkan dalam butir-butir pertanyaan. Dalam angket ini, responden diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang telah disediakan pada lembar angket sesuai dengan keadaan yang dialami. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok yang secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Pada skala Likert terdapat 4 alternatif jawaban. Dalam setiap instrumen, keempat jawaban tersebut adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Selain skala Likert, kuesioner yang kami bagikan juga termasuk ke dalam kuesioner semi atau campuran. Kuesioner semi atau campuran adalah perpaduan antara bentuk kuesioner terbuka dan tertutup. Biasanya teknik ini dipergunakan selain mengetahui topik yang mendalam juga difungsikan guna mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun cara pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, penggunaan teknik ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020. Hasil pengamatan ini kemudian diperoleh dan dijadikan pelengkap data yang diperoleh melalui angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran angket atau kuesioner yang berisi pernyataan tertulis yang akan diberikan kepada responden terpilih untuk memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan. Mengenai faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta. Setiap angket yang diberikan memiliki butir soal dengan berbagai variasi nilai di setiap option angket yang tersedia. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknik analisis data kualitatif. Pada analisis data kualitatif, juga terdapat beberapa jenisnya yakni di analisis data kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif inferensial. Berikut ada beberapa jenis teknik analisis data. Uji prasyarat atau dengan poin uji normalitas data. Uji normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diambil merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti normal atau tidak. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah penguji mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas berfungsi apakah kedua kelompok populasi itu bersifat homogen atau heterogen. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian adalah uji Fisher. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linear. Perhitungan linearitas digunakan untuk mengetahui prediktor data variabel bebas berpengaruh secara linear atau terhadap variabel terikat. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Untuk mencari persamaan regresi dapat menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Keterangannya yaitu Y, subjek dalam variabel dependent yang diprediksikan, A harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. B. Angka arah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus, arah garis naik dan bila min maka arah garis turun. X. Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh dari faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan tahun 2020 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada masa pandemi COVID-19, seluruh instansi di Indonesia, khususnya dalam pembahasan ini yaitu perguruan tinggi, memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Begitu pula yang terjadi pada mahasiswa jurusan IAT, mereka diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dalam penelitian ini,
menggunakan sampel yang diambil secara acak berjumlah 25 responden dari jumlah populasi. Responden berdasarkan jenis kelamin apabila dipresentasikan, laki-laki berjumlah 60%, perempuan berjumlah 40%. Dan berdasarkan pembagian kelas, dari kelas IAT A berjumlah 28%, kelas B 36%, kelas C 36%. Hasil penelitian ini diambil dari jawaban responden melalui kuesioner yang data tersebut telah diolah, sehingga menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor pada saat daring di masa pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan IAT angkatan tahun 2020. Faktor pertama yaitu internal dan yang kedua yaitu eksternal. Pada faktor internal terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah dikelompokkan. 1, yaitu pembelajaran ini kurang menarik bagi saya. Kedua, saya akan berhasil atau tidak berhasil dalam pembelajaran daring tergantung pada saya. Ketiga, mahasiswa berperan aktif di dalam pembelajaran. Keempat, mahasiswa lebih suka daring daripada tatap muka. Kelima, kesehatan mahasiswa dapat mempengaruhi saat pembelajaran daring. Berdasarkan tabel di atas yang telah ditunjukkan bahwa presentasi dari olahan data menunjukkan bahwa terdapat faktor internal yang menunjukkan suara sangat setuju sebanyak 76% atau 19 kali suara, dan suara setuju sebanyak 268% atau 67 kali suara. Maka apabila dibandingkan dengan suara yang mengatakan ragu-ragu dan tidak setuju, jumlahnya jauh lebih besar. Yang mengatakan ragu-ragu sebanyak 44% atau 11 kali suara, dan tidak setuju sebanyak 112% atau 28 kali suara. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dengan pertanyaan yang telah dikelompokkan, yaitu 1. Dosen benar-benar mengetahui bagaimana cara mahasiswa antusias. Kedua, dosen membuat materi pelajaran ini menjadi penting. Ketiga, pembelajaran daring tetap dilaksanakan selama pandemi. Keempat, dosen menggunakan berbagai macam cara mengajar yang menarik. Kelima, materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring ini sulit. Nah, dari tabel di atas, maka diketahui bahwa faktor eksternal yang mendapatkan suara setuju dan sangat setuju itu dengan total 32 kali suara, dan dibandingkan dengan suara yang mengatakan ragu-ragu dan tidak setuju, jumlahnya lebih besar. Tetapi apabila perbandingan tersebut dibandingkan dengan jumlah faktor internal, maka ini lebih sedikit. Yang mengatakan ragu-ragu dan tidak setuju yaitu sebanyak totalnya 53 kali suara. Dari penjelasan tersebut, maka memiliki pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa ketika daring pada masa pandemi. Di antara kedua faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor internal atau dari diri mahasiswa tersebut, dan mahasiswa merasa kurang tertarik dengan pembelajaran daring karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan dosen ataupun teman, dan adanya hambatan-hambatan ketika daring, misalnya pada jaringan yang mengakibatkan materi penjelasan dari dosen kurang jelas karena suaranya kadang terputus-putus seperti itu.
Dan ketika pembelajaran daring mengharuskan mahasiswa untuk tetap di depan layar laptop ataupun handphone sehingga mahasiswa merasa bosan. Dengan apa yang mereka rasakan selama pandemi ini, mereka lebih tertarik untuk pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, dengan pembelajaran secara daring selama pandemi COVID yang dialami para mahasiswa jurusan IAT tahun 2020, tentunya ada beberapa dampak yang dipengaruhi oleh pembelajaran secara daring tersebut. Antara lain yaitu pertama, dampak positif. Dampak positif dengan pertanyaan yang telah diolah dikelompokkan, yaitu pertanyaan pertama, membangun dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan tujuan individu. Kedua, yaitu pembelajaran daring dapat memberikan mahasiswa memiliki keleluasaan dalam waktu, sehingga dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Ketiga, hal-hal yang saya pelajari dalam pembelajaran ini akan bermanfaat bagi saya. Keempat, saya merasa bahwa pembelajaran daring ini memberikan banyak kepuasan kepada saya. Nah, dari dampak positif ini telah dipresentasikan ya dalam olahan data, sehingga menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dengan persentase yang mengatakan setuju sebanyak 48% atau 12 kali suara, suara setuju sebanyak 232% atau 58 kali suara, dan ragu-ragu sebanyak 48% atau 12 kali suara, dan yang mengatakan tidak setuju sebanyak 72% atau 18 kali suara. Dari 4 dampak positif, persentase yang lebih dominan adalah mahasiswa dengan suara sangat setuju dan setuju, apabila dijumlahkan mencapai 70 kali suara. Berbeda dengan mahasiswa yang mengatakan ragu-ragu atau dan tidak setuju, jika dijumlahkan keduanya hanya 30 kali suara. Jadi ini dampak positifnya mengenai pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif dengan pertanyaan yang telah dikelompokkan yaitu: 1. Pembelajaran daring ini membuat saya tidak melihat bagaimana hubungan antara isi pembelajaran dengan sesuatu yang telah saya ketahui. Dan mahasiswa mengalami stres saat pembelajaran daring. Melalui tabel tersebut, maka diketahui bahwa terdapat dampak negatif pada pembelajaran ketika pandemi COVID-19 atau ketika melalui secara daring. Persentase suara dari dua dampak negatif oleh mahasiswa yaitu yang mengatakan sangat setuju sebanyak 4% atau hanya 1 kali suara, dan yang mengatakan setuju sebanyak 132% atau 33 kali suara. Maka totalnya 34 suara. Sedangkan yang mengatakan ragu-ragu sebanyak 40% atau 10 kali suara, dan yang mengatakan tidak setuju yaitu 24% atau 6 kali suara. Maka totalnya 16 kali suara. Sehingga disimpulkan bahwa lebih dominan yang mengatakan sangat setuju dan setuju terkait dampak negatif ini. Nah, pembelajaran mahasiswa jurusan IAT angkatan tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang mana dilakukan secara daring terbukti memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan pembelajaran daring, mahasiswa dapat membangun dan mengembangkan pengetahuan maupun keterampilan. Misalnya ketika mereka daring, mahasiswa menjadi lebih paham mengenai teknologi. Dengan pembelajaran jarak jauh, waktu mereka dapat disesuaikan sehingga dimanapun dan kapanpun mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran. Namun ada dampak negatifnya juga. Mahasiswa menjadi kurang memahami dari isi pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen, dan hal tersebut kadang membuat mahasiswa merasa jenuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan
dari hasil penelitian di atas. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari faktor pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan tahun 2020 UIN Raden Mas Said yang terletak di Surakarta, di mana banyak sekali faktor yang mempengaruhi terhadap pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, bahwa mahasiswa kebanyakan mengeluh dengan cara pembelajaran daring ini, di mana cara penyampaian dosen memang sangatlah banyak. Ada yang melalui WA, ada yang melalui Google Chrome, ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Google Meet. Akan tetapi, di mana dengan pembelajaran daring itu tetap sama saja, tidak menghasilkan dengan maksimal, tidak menghasilkan dengan baik apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Walaupun dosen sudah benar-benar mengetahui cara membuat mahasiswa itu mudah untuk memahami, tetapi banyak juga yang masih menilai itu separuh dari 50% dari pembelajaran tatap muka. Banyak sekali juga mahasiswa yang ingin melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi karena faktor COVID-19 maka semuanya terhambat. Sudah banyak sekali penjelasan di atas yang memiliki pengaruh terhadap pembelajaran mahasiswa ketika daring pada masa pandemi. Yang pertama yaitu faktor yang paling dominan yaitu faktor internal atau dari diri mahasiswa sendiri. Mahasiswa merasa kurang tertarik dengan pembelajaran daring tersebut karena tidak bisa bertemu langsung dengan dosennya, tidak bisa mendengarkan pembelajaran dan pembahasan tersebut, dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan hambatan-hambatan lainnya lagi. Ada banyak mahasiswa yang mengeluh akan pembelajaran daring ini, misalnya pada jaringan lah, pada paket lah, pada keadaan lah, dan lain-lain. Ketika pembelajaran daring mengharuskan mahasiswa untuk tetap di depan layar atau laptop, sehingga banyak mahasiswa itu menjadi bosan. Ada yang juga mengatakan bahwa saat pembelajaran itu kebanyakan mahasiswa ada yang lagi makan, ada yang tidur, bahkan ada yang hanya masuk ke dalam Google Meet dan ditinggal tidur. Ada juga yang ditinggal pergi. Saat absen, maka mereka akan kembali lagi. Dengan pembelajaran ini sangatlah tidak baik bagi kita, bukan tidak baik, tapi kurang baik lah. Tapi mau bagaimana lagi, dengan pandemi ini kita harus mengalami hal tersebut. Mungkin itu saja simpulan dari pembahasan tersebut, bahwa intinya banyak mahasiswa itu mengeluh dengan pembelajaran daring tersebut. Semoga kita ke depannya habis tahun baru bisa berkuliahan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.